Selamat malam, perkenalkan nama saya Nima Dede Fitrayati dari kelas 11 MIA 1. Hari ini saya akan mempresentasikan LKPD 3 dalam materi jenis-jenis persamaan entalpi. Dalam LKPD kali ini saya diberikan 3 buah kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat lokal. Yang pertama, memasak menggunakan kayu bakar. Yang kedua, arang batok kelapa yang digunakan untuk memanggang sate, dan yang ketiga, proses pembuatan garam secara tradisional. Dalam LKPD kali ini, rumusan masalah yang dapat saya ambil adalah mengapa air laut dapat dijadikan sebagai garam. Hipotesisnya adalah karena air laut memiliki kandungan garam yang cukup tinggi. Cahaya dan sinar matahari yang dapat mencapai dan menyinari laut sampai ke dasar laut sehingga menghasilkan garam yang banyak dan berkualitas. Untuk menguji apakah hipotesis yang saya kumpulkan benar atau salah, data yang dapat diambil adalah pertanyaan pertama, kenapa kayu bisa digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak? Menurut sains asli masyarakat, karena kayu memiliki kandungan karbon yang banyak sehingga potensi api baik untuk dijadikan bahan bakar. Menurut sains ilmiah, pada proses pembakaran kayu ada beberapa bentuk yang terwujud: gas volatil atau asap, arang atau karbon murni, dan abu atau mineral yang tidak terbakar. Terjadi reaksi dengan oksigen U2 yang menghasilkan H2O dan CO2. Pertanyaan kedua, ketika memasak menggunakan bahan bakar kayu dan arang tempurung kelapa, manakah yang lebih banyak mengeluarkan asap? Kenapa? Menurut masyarakat, arang tempurung kelapa banyak menghasilkan asap. Hal ini disebabkan karena karbon yang terdapat pada tempurung kelapa lebih banyak jika dibandingkan dengan kayu. Menurut sains ilmiah, reaksi pembakaran dari bahan bakar padat berupa arang karbon dengan oksigen pada permukaan partikel akan menghasilkan karbon monoksida dan karbon dioksida. Pertanyaan ketiga, kandungan air laut dan tanah yang digunakan dalam pembuatan garam. Menurut sains masyarakat, air laut mengandung kadar garam rata-rata 3,5%. Artinya, dalam 1 liter air laut terdapat 35 garam. Menurut sains ilmiah, air laut memiliki kadar garam karena bumi dipenuhi dengan garam mineral yang terdapat di dalam batuan-batuan tanah seperti natrium, kalium, dan kalsium. Pertanyaan keempat, bagaimana proses terbentuknya garam ketika air laut hasil pemapasan direbus, dan jenis garam apa yang terbentuk? Menurut sains ilmiah, pada proses ini tanah yang sudah diambil dimasukkan ke dalam cerobong. Kemudian tanah tersebut dialiri menggunakan air laut yang di telaga. Titisan air tersebut ditampung menggunakan drum yang diletakkan tepat di bawah cerobong garam. Yang dihasilkan adalah garam halus. Menurut sains ilmiah, setelah air sudah tercampur dan garam sudah terlarut, air tersebut biasanya difilter atau disaring agar air jernih. Setelah melalui proses penyaringan, air tersebut direbus menggunakan bara api sekitar 3-4 jam, bahkan lebih. Garam yang dihasilkan adalah garam halus. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa jadi air laut dapat menjadi garam karena air laut memiliki kandungan garam sebesar 35.000 ppm atau setara 35 gram garam setiap 1 kg air laut. Kandungan garam yang besar ini yang membuat air laut asin. Kandungan yang besar ini pula yang dimanfaatkan untuk membuat garam. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih dan selamat malam.